Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'i rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasyahadinuhu adyanal kafarati wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu bitamassuki syari'atihi sholihin, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan, sekaligus kami banggakan kepada seluruh teman-teman kajian hataman makna kitab Durratun Nasihin. Pada setiap kajian ini semoga apa yang kita kaji bersama oleh Allah dijadikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala taghammadahullahu birahmatihi wa ridwanihi amin. Al-muqaddimatu tawikiku siji permulaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani kang anduni sifat welas ing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang anduni sifat welas ing dalam akhirat belaka. Lafaz Ar-Rahman lebih mubalaghah daripada lafaz Ar-Rahim dengan artian menunjukkan kata lebih ya. Karena apa? Karena lafaz Ar-Rahman ini, dua lafaz ini sama-sama menunjukkan kata sifat yang menunjukkan arti mubalaghah, cuma mubalaghahnya lebih sempurna lafaz Ar-Rahman. Sehingga lafaz Ar-Rahman ini diutamakan ya. Artinya bagaimana? Maha belas Ar-Rahman ini mempunyai arti maha belas kasih di dunia dan di akhirat. Belas kasih Allah di dunia dan di akhirat. Kalau Ar-Rahim yaitu belas kasih Allah hanya di akhirat saja. Alhamdulillah tawi cekapiani puji lillahi ku tetap kati Allah. Alladzi rupani Allah. Ja'ala kang dadiaken sapa alladzina ing kita. Minan nasihina saking pira-pira wong kang awih nasihat atau ing piro-piro wong kang awih nasihat. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita tergolong orang-orang yang memberi nasihatnya. Lah sekarang terkib lafaz alhamdulillah ini alnya al-ta'rif, lillahi lamnya dimungkinkan ada tiga ya. Ada lil milki, lil istighsas, lil istiqaq. Dengan artian bisa kalian bahasakan segala puji bagi Allah, segala puji khusus bagi Allah, segala puji berhak bagi Allah. Allati ini bisa kalian jadikan sifat, bisa kalian tarkib menjadi badal ya. Alladzi ja'alah kang dadiaken sapa Allah, bisa kalian tarkib demikian. Karena kalau ja'alah tanpa allati ini tetap hukumnya nakiro ya. Dengan kata lain ja'alah tidak bisa kalian jadikan sifat dari man'ut yang berupa lafaz ma'rifat. Karena ja'alah ini hukmul asli fil fi'li itu nakiro. Setiap nakiro itu tak boleh kita jadikan na'at atau mensifati lafaz yang berupa ma'rifat. Seperti lafaz ja'alah. Kalau mau dipaksakan dijadikan na'at dari lafaz yang makrifat, maka salah satunya yaitu mendatangkan lafaz allati. Karena tujuan allati ini untuk memperbolehkan lafaz ja'alah dijadikan sifat dari lafaz yang berupa makrifat yaitu lafaz jalalah. Bagaimana tarkibnya? Alladzi ja'ala kang dadiaken sapa Allah na ing kita. Cuma kalau kami lebih memilih dijadikan badal ya. Tidak apa-apa, bisa kalian tarkib menjadi badal, bisa kalian tarkib menjadi sifat. Kalau badal alladzi rupani Allah, ja'ala kang dadiaken sapa allati na ing kita. Ini tidak masalah. Minan nasihina ing pira-pira wong kang awi nasihat. Minan nasihina ing pira-pira wong kang nasihat, ing pira-pira wong kang awi nasihat. Wa fama nanya juga kita arahkan pada mutakallim yang berwakil mutakallim mu'attim nafsah yang ada tujuan untuk memuliakan diri sendiri, dan mutakallim ma'al ghair ya. Dengan tujuan kita mengamalkan ayat Allah yang berupa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dengan artian
kalau kita arahkan pada mutakallim mu'attim nafsah, berarti kita itu bertujuan untuk mengamalkan ayat Allah yang berupa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dengan artian bagaimana? Adapun dengan nikmat dari Tuhan kalian atau Tuhan kalian, yaitu maka tampakkanlah. Dengan artian ketika kita diberikan nikmat, maka oleh Allah dianjurkan untuk ditampakkan. Semacam seperti kemusonib. Ini kemungkinan juga beliau itu mengarahkan pada dua waki ini, mutakallim mu'attim nafsah dan mutakallim ma'al ghair. Di samping beliau juga untuk menampakkan nikmat Allah yang berupa beliau diberikan kemampuan untuk merangkum kitab Durratun Nasihin ini, juga beliau bertujuan untuk mengamalkan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dengan artian tahaddusun nikmat. Beliau sudah diberikan nikmat oleh Allah berupa kemampuan untuk merangkum kitab ini, karena ini banyak kutipan ya, banyak kutipan nukilan dari kitab-kitab lain nanti. Dan juga termasuk kita, nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita berupa apa ya? Berupa kita mampu untuk mengikuti kajian kitab hataman makna kitab Durratun Nasihin ini. Ini termasuk nikmat ya. Kita diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi kemampuan untuk membeli sesuatu yang baru. Seperti halnya misalkan kalian diberi kemampuan untuk membeli mobil baru, pakai sudah, setelah dibeli pakai sudah, dengan tujuan untuk tahaddusun nikmah, menampakkan nikmat Allah. Beli baju baru pakai, beli sarung baru berupa BHS Lamiri pakai sudah, beli beli tanah misalkan, atau beli rumah baru, asalkan jangan istri baru kalau yang punya istri ya. Kalau istri baru itu nanti kiamat itu nanti. Terus yang kedua, mutakallim ma'al ghair. Kalau kita sekaligus kita arahkan pada mutakallim ma'al ghair, dengan artian ketika kita membahasakan dengan bahasa kami, tapi yang dimaksud adalah kami semua, berarti mutakallim ma'al ghair. Kita yang membaca dan kita yang mengaji dan kita yang menyimak semuanya, ini juga termasuk dalam bahasa ini, masuk dalam ruang lingkup bahasa kita atau kami ya. Berarti tujuan kemusonib termasuk tujuannya kita, yaitu untuk mengamalkan ayat yang berupa fala tuzakku anfusakum. Jangan sampai kalian itu merasa bersih sendiri, dengan artian tidak boleh sombong. Kita itu tidak boleh sombong. Kalau kita mu'attim nafsah seolah-olah kita itu kesannya sombong, tidak, bukan seperti itu. Kalau yang istilahnya kesannya itu misalkan beli mobil langsung ditampakkan, itu bukan karena sombong, bisa-bisa itu mengamalkan tahaddusun nikmah. Kalau yang mutakallim ma'al ghair ini menunjukkan bahwasanya kita itu dianjurkan untuk rendah diri. Jangan sampai kita itu merasa tidak berdosa, tidak bersalah, tidak pernah punya dosa sama sekali, atau tidak boleh sombong ya. Wafamalan. Makanya ini manfaatnya banyak ya. Ketika ada orang lain beli baju baru, pakaian baru, mobil baru, kita itu tidak boleh komplain. Kalian itu tidak boleh komplain. Tidak boleh mengamati orang lain, ini kok beli itu mobil baru dipakai, biar semua orang itu tahu. Tidak usah seperti itu sudah. Siapa tahu dia juga mengamalkan tahaddusun nikmah. Tidak usah memperhatikan orang lain, tingkah laku orang lain. Yang perlu kita perhatikan itu tingkah laku kita sendiri, karakter kita sendiri. Bahkan kita itu membaca tingkah laku kita sendiri itu kadang kesulitan, karena karakter seseorang itu per detik berubah, pasti itu terjadi perubahan. Makanya sulit ya, lebih sulit membaca karakter seseorang, lebih-lebih diri kita sendiri, lebih-lebih membaca karakter orang lain itu sulit. Lebih sulit membaca karakter seseorang daripada kita membaca karakter kitab. Kalau kitab ini selamanya tidak akan berubah. Kalau alif ini sekarang berdiri, dimanapun di Mekah juga tetap berdiri. Sampai kiamat ya alif ini ya seperti ini sudah, tetap berdiri. Artinya tidak akan berubah, selamanya akan seperti ini. Tapi kalau karakter seseorang, termasuk kita sendiri, ini tidak nentu ya.
per detik, sepanjang menit, sepanjang hari itu pasti terjadi perubahan itu. Makanya sulit untuk membaca orang. Kalau saya diberi pilihan, lebih sulit mana membaca seseorang dengan membaca kitab? Ya pastinya saya jawab, simple saya jawab setegas-tegasnya, lebih sulit membaca karakter orang. Lebih mudah membaca karakter kitab ya. Pemahaman kitab ini seperti ini sudah, sampai kiamat ya seperti ini sudah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami tergolong orang-orang yang memberi nasihat. Tidak akan berubah, tetap akan seperti ini artinya. Wafamalan, makanya jangan komplain ya ketika ada orang lain istilahnya menampakkan kemewahannya. Bisa jadi kita harus husnudzon, bisa jadi dia mengamalkan ayat Allah yang berupa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dengan kata lain tahaddusun nikmah. Ketika kalian punya sarung BHS Lamiri, pakai sudah wis, tujuannya tahaddusun nikmah. Wa afamalan paring paham sopo waladi na ing kita min ulumil ulama'i saking piro-piro ilmuni piro-piro wong kang alim, ar-rasyihina kang padha tumancep ilmuni, dan yang telah memahamkan kita tentang sebagian ilmu para tokoh-tokoh ulama yang terpercaya. Ini termasuk nikmat. Nikmat apa yang kita miliki yang telah diberikan oleh Allah kepada musannif dan termasuk kepada kita. Nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada Ki Musannif yang ngarang kitab ini, beliau diberi kemampuan untuk merangkum kitab ini. Dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita yang membaca, kita yang mengaji, kita yang menyimak kitab ini banyak. Termasuk kita itu diberi nikmat berupa kepahaman ya. Sehingga kita itu paham tentang sebagian dari ilmu-ilmu para tokoh-tokoh ulama terkemuka, para tokoh ulama yang ilmunya terpercaya. Ini termasuk bagian dari nikmat yang harus kita syukuri. Wassalatu utawi rahmat takdim, wassalamulan keselamatan, alaman iku ingatasi wong, alaman iku muka-muka tetep ingatasi wong, nasaho kang ngerombak dinuhu opo agaman iman, adyanal kafaroti ing piro-piro agamani piro-piro wong kafir, wattolihina lan piro-piro wong kang lacut. Sholawat dan salam semoga tercurahkan atau senantiasa dilimpahkan kepada seseorang yang bagaimana nasaho dinuhu, yang agamanya dapat merusak atau merubah agama-agama orang-orang kafir dan orang-orang pendurhaka, atau orang-orang yang lacut, orang-orang yang fasik, yang maksiat ya kepada Allah, atau orang-orang yang pendurhaka. Yang dimaksud man nasaho dinuhu ini adalah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seseorang yang agamanya dapat merubah agama-agama orang-orang kafir dan kaum-kaum pendurhaka. Nah, makanya agama di sini ini apa yang dimaksud agama itu? Makanya kami mengutip kutipan dari keterangan kitab Tausyih, agama itu ternyata adalah budaya ya. Ini waddin lugatan al-adat wasya'nu, yaitu agama secara bahasa umum itu adalah budaya dan tingkah laku. Jadi setiap budaya, tradisi adat itu tradisi atau budaya, dan tingkah laku itu bisa kita sebut agama, tapi menurut bahasa umum. Lugotan itu istilah bahasa Arab, itu lugotan. Lugotan ini kalau kita bahasakan dengan bahasa kita sendiri itu adalah bahasa umum. Menurut bahasa umum, agama itu adalah budaya. Jadi setiap budaya bisa kita sebut agama, tapi secara lugot ya. Cuma kalau kita artikan secara syar'an, wa syar'an al-ahkam allati syara'aha Allah Ta'ala li ibadihi fa innahum ata'u laha wamtasaluha, yaitu menurut syar'an, maksudnya menurut bahasa ulama fikih,
Agama itu apa? Yaitu ahkam, hukum-hukum atau sistem atau peraturan atau undang-undang yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya agar mereka-mereka itu taat dan patuh kepada sistem yang Allah syariatkan melalui lisan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sistem hukum, ini sistem Allah yang Allah turunkan melalui Kanjeng Nabi dan Allah syariatkan kepada hamba-hambanya atau umat beliau agar mereka-mereka itu patuh, taat dan patuh kepada sistem yang dibawa oleh Kanjeng Nabi ini. Ini termasuk agama ya. Makanya agama itu mirip artinya dengan syariat. Wa ala alihi lan ingatasi keluarga piro-piro keluarga di Nabi. Wa ashabihi lan piro-piro sahabati Nabi. Ya, sekarang keluarga. Yang dimaksud keluarga Nabi itu siapa? Makanya kami juga mengutip dari kitab Tausyih, yaitu Qila hum jami'u ummatil ijabah, yaitu semua umat Nabi Muhammad yang dikabulkan. Menurut pendapat yang kedua, yaitu orang yang mempunyai hubungan nasab mayyantasibuna ilaihi sallallahu alaihi wasallam wa hum auladu Fatimah wa nasluhum, yaitu orang yang senasab dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka-mereka itu putra-putra Siti Fatimah dan keturunan dari Sayyidina Hasan dan Husain, dari keturunan Sayyidatina Fatimatus Zahra atau Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Keturunan dari Sayyidina Hasan dan Husain itu termasuk wa alihi, yang dimaksud keluarga Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksud duriyah. Yang dimaksud duriyah Kanjeng Nabi itu yaitu dari jalur Siti Fatimatus Zahra. Wa ashabihi lan piro-piro sahabati Nabi. Yang dimaksud sahabat kami juga mengutip dari kitab Tausyih. Yang dimaksud sahabat itu siapa? Wal murad bi sahibin Nabi wa huwa as-sahabiyyu wa huwa man ijtama'a mu'minan bihi ba'da nubuwatihi hala hayatihi wa laisa al-ijtima' fis sama'i walau a'ma aw ghairu mumayyizin walau sa'atan walau bila mujalasatin wa mumasatin wa mukalamatin. Yang dimaksud dengan sahabat Nabi, nah, karena apakah orang yang pernah berkumpul dengan Kanjeng Nabi sebelum Kanjeng Nabi terangkat menjadi Nabi juga dikatakan sahabat? Ternyata ini enggak ya. Yang dimaksud sahabat yaitu man ijtama'a mu'minan bihi ba'da nubuwatihi hala hayatihi, yaitu orang yang pernah berkumpul dalam kondisi beriman dengan Nabi ketika beliau masih hidup dan sudah terangkat menjadi Nabi. Kalau cuman masih hidup dan belum terangkat menjadi Nabi berarti kan bukan sahabat. Karena syaratnya dikatakan sahabat yaitu pernah berkumpul dalam kondisi beriman dengan Kanjeng Nabi ketika beliau masih hidup dan sudah terangkat menjadi Nabi. Bukan yang berkumpul di langit. Walau a'ma, sekalipun orang yang pernah berkumpul dengan Kanjeng Nabi itu buta atau masih belum tamyiz, dengan artian masih bayi misalkan. Walaupun hanya 1 jam, walau saatan, 1 detik, 1 menit, pernah berkumpul dengan Kanjeng Nabi tapi masanya hanya 1 jam misalkan. Walau bila mujalasatin, walaupun tidak pernah duduk bareng, wa mumasatin dan melaku bareng, jalan bareng ya, wa mukalamatin dan walaupun tidak pernah konsultasi bareng, omong-omongan itu. Fadahala fi sahabi mu'minul insi wal jin, ini ya, wal jin wal malaika. Masuk kategori sahabat yaitu manusia yang beriman dan para jin, para manusia, para jin, para malaikat, karena mereka itu dikenai tanggungan untuk taat secara amaliyah. Wa yadkhulu fi dzalika Isa wal Hidru. Nabi Isa dan Nabi Khidir juga dikatakan sahabat, masuk dalam kategori sahabat nanti yang akan dikeluarkan oleh Allah pada akhir zaman. Apakah Nabi itu tetap statusnya Nabi ketika di akhir zaman? Tidak. Di waktu itu statusnya Nabi Isa dan Nabi Khidir itu statusnya menjadi sahabat ya. Berdasar dengan salah satu pendapat karena mereka itu berkumpul bersama Nabi kita di bumi.
Ini alasannya kenapa Nabi Khidir dan Nabi Isa itu juga dikategorikan sahabat. Jadi sahabat itu jelas ya. Jadi kalau kita ini masuk kullu muslimin walau asyian, masuk pendapat yang ketiga yang mengatakan yang dimaksud sahabat yaitu semua orang Islam walaupun pernah maksiat. Tapi kalau mengikuti takrifan tersebut, kita ada salah satu syarat yang belum kita penuhi, yaitu di waktu ketika Kanjeng Nabi masih hidup. Sedangkan kita hanya sebatas berkumpul dengan Kanjeng Nabi dalam kondisi beriman dan setelah terangkat menjadi Nabi, tapi Nabi sudah wafat. Berarti kan ada salah satu syarat yang belum kita penuhi, yaitu Nabi kita setelah sudah wafat. Yang dimaksud sahabat berarti orang-orang yang pernah berkumpul dalam kondisi beriman dengan Kanjeng Nabi di waktu beliau masih hidup dan sudah terangkat menjadi Nabi. Walaupun buta, walaupun hanya 1 jam, walaupun masih bayi, itu sahabat semuanya. Berarti pengaruh dari barokahnya Kanjeng Nabi ketika menututi langsung, istilahnya berkumpul langsung dengan Kanjeng Nabi, itu barokahnya lebih besar ya. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina rupani wong akeh kanu kang ono sapa alladzin bitamassuki syariatihi kelawan cecekelan syariati man solihina iku piro-piro wong kang bagus, yang mana mereka berpegang teguh dengan syariat beliau, yang mana dengan berpegang teguh kepada syariat beliau, mereka itu dijadikan orang-orang soleh, berpegang teguh kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Lah syariat ini apa? Makanya kami juga menemukan keterangan yang dimaksud syariat dalam kitab ini. Syariat juga mempunyai arti yaitu hukum-hukum ya, sama. Hukum-hukum yang Allah syariatkan melalui lisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu syariat. Lah ini fasyari'atu ma syara'ahu Allah Ta'ala minal ahkam ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ad-din ya, wa huwa ad-din. Jadi syariat itu artinya sama ya dengan agama. Kalau syariat ini yaitu hukum atau sistem, karena bayannya minal ahkam ini bayan dari ma, tafsirnya dari ma, isi dari ma, berarti kan sistem, sama, hukum atau sistem atau peraturan ya, yang Allah syariatkan melalui lisan Nabi Muhammad SAW kepada hamba-hambanya agar mereka itu taat dan patuh atau mengikuti dengan apa yang Allah sistemkan kepada para hamba-hambanya. Ya, ini sudah. Jadi artinya syariat dengan agama itu sama. Maka semuanya ini, tambahan keterangan ini kami kutip dari kitab Tausyekh, yaitu karangan Syekh Nawawi Banten, yang masih merupakan kakek dari wakil presiden kita yang tahun kemarin, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin ya, yang mengarang kitab Tausyekh. Bisa kalian cek sendiri dalam kitab Tausyekh mengenai keterangan apa yang dinamakan keluarga, apa yang dinamakan sahabat, apa yang dinamakan agama, apa yang dinamakan syariat. Ini semuanya keterangan tambahan ini kami kutip dari kitab Tausyekh. La masalah lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim ini kami kutip dari kitab dari kitab apa itu ya? Muqaddimah yang ada di kitab Fathul Mu'in. Di sana dijelaskan tentang lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau bismillah ini bisa kalian cek di kitab Fathir Rabbil Bariyah, masalah tarkibnya. Demikianlah keterangan muqaddimah yang bisa kami sampaikan. Untuk kajian berikutnya bisa kita simak di kajian berikutnya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.